Hai, halo para psikopaters, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam video ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Spider-Man No Way Home, yaitu merupakan salah satu film aksi petualangan yang dirilis pada 15 Desember 2021 di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Jon Watts dan dibintangi oleh Tobey Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield, Zendaya, Alfred Molina, dan masih banyak lagi. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila kesalahan pada rangkuman film Spider-Man ini dikarenakan video yang kami rangkum bukanlah video asli, jadi tidak ada subtitle ataupun suara, dan itu membuat kami kesulitan saat merangkum. Nah, biar gak kelamaan, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan berita yang tersebar mengenai Peter Parker alias Spider-Man dan Mary Jane kekasihnya. Saat itu Mary Jane tengah berada di kerumunan dan ditanya oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Spider-Man menghampiri Mary Jane dan membawanya pergi. Melompat dari gedung ke gedung disaksikan oleh penduduk setempat. Hingga akhirnya dia dan Mary Jane sampai ke kediamannya dan masuk lewat jendela. Di dalam sebelumnya sudah ada bapak-bapak yang mencari Peter, namun dihalangi oleh mbaknya. Si bapak memaksa masuk dan saat membuka pintu, Peter dan MJ sudah di dalam. Setelah itu mereka pun kemudian berkumpul di ruang tamu, dan di luar kediamannya sudah banyak orang mengerumuni, dan saat melihat TV terlihat juga rumahnya terliput oleh media yang memakai helikopter. Diberitakan Peter dicap kriminal oleh media dan membuat semua orang marah. Saat berita terdengar, kemudian Peter dijemput polisi dan di sana dia diinterogasi beserta MJ dan temannya yang diinterogasi juga. Setelah itu, Peter di rumahnya berdiskusi, dan di tengah-tengah pembicaraan, sebuah batu bata terlempar ke dalam rumah, namun berhasil ditangkap oleh bapak-bapak berkacamata hitam yang buta. Kemudian Peter pindah dengan ibunya ke apartemen baru, malamnya dia di video call dengan MJ. Esoknya Peter dan MJ berangkat ke kampusnya bareng dan bergandengan tangan. Di kampus mereka udah disoraki orang-orang yang hanya menghiraukan Peter dan MJ masuk ke kampus. Tak cukup di dalam, Peter juga sudah ditunggu dan orang-orang merekamnya. Setelah itu, Peter dan MJ naik ke atap dan membicarakan hal itu. Saat sedang ubu-ubuan, tiba-tiba muncul temannya dan mengajak untuk bekerja sama sebagai tim. Esoknya Peter mendapatkan amplop dan kemudian pergi menemui MJ dan temannya yang bertubuh subur. Kita panggil saja Giant. Kemudian mereka membuka amplopnya bersama-sama dan mengatakan isinya masing-masing. Setelah tahu isinya, MJ dan Giant merobek suratnya dan pergi begitu saja. Sesaat Peter berbicara, entahlah mau digimanain. Kemudian Peter pergantian ke rumah, di mana di dalamnya terdapat salju, padahal di luarnya cuaca cerah. Tak lama muncul om-om dengan wajah Asia muncul dari sebuah portal dan juga Dr. Strange datang dari atas. Peter pun mengobrol dengan Dr. Strange dan Om Asia. Tak lama si Om Asia tersebut pergi dan Peter cuma ngobrol berdua dengan Dr. Strange. Lalu si Dr. Strange tersebut menunjukkan jurus sebuah cincin yang berwarna merah oranye di hadapan Peter sambil menjelaskan. Tak lama kemudian sihir itu semakin membesar dan membuat mereka sedikit panik, namun berhasil disusutkan. Mereka sempat berdebat hingga akhirnya Peter dikeluarkan dari rumah. Setelah itu, Peter memanggil temannya dan meminta untuk cuti sementara. Dan kemudian pergi ke jalan raya. Sesampainya di jembatan, Peter mencari ibu-ibu di dalam mobil dan memanggilnya saat sudah menemukannya. Tak lama dari dalam tanah muncul seperti ledakan dan munculnya salah satu villain di Spider-Man yang lama, yang mana dia memakai lengan buatan yang seperti tentakel. Dia mengincar Peter dan mereka pun bertarung. Peter kala itu bertarung sambil menyelamatkan warga yang kesulitan di saat itu. Pertarungan demi pertarungan, alhasil Peter berhasil ditangkap. Tak cukup sampai di situ, Peter mengecek hologramnya dan kemudian mengambil alih sistem tentakel di musuhnya dan berhasil mengendalikannya. Tak lama kemudian muncul lagi villain di Spider-Man yang lama lagi, yakni Goblin yang memakai papan terbang. Saat Goblin mendekati Peter, tiba-tiba Peter berpindah dimensi dan berada di sebuah tempat yang gelap. Rupanya itu ulah si Dr. Strange sebelumnya. Tak hanya Peter, namun si manusia tentakel juga ikut bersamanya. Setelah itu, Giant dan MJ menemui Peter di kediaman si Dr. Strange.
Kemudian mereka menuju ke ruang bawah tanah dan berdiskusi. Di sana Peter memperkenalkan temannya kepada si tentakel. Setelahnya Peter pergi keluar dan saat berhenti sejenak, tiba-tiba muncul si manusia listrik, yakni villain Spider-Man di seri sebelumnya. Tak lama muncul juga villain di seri Spider-Man lainnya, si manusia pasir. Dia membantu Peter menghadapi si manusia listrik. Setelah si manusia listrik ditenangkan, Peter menjelaskan kepada mereka kalau ini adalah universe yang berbeda dari universe mereka berasal. Setelah berbincang, Peter langsung menteleport keduanya ke ruang bawah tanah dan mengurung mereka. Keesokan harinya, di sebuah gang, orang yang memakai kostum goblin terlihat sedang menutup perlengkapannya dan terdengar suara dari helmnya dan kemudian merusaknya dan pergi. Saat sedang mencari-cari, Peter mendapat telepon dan langsung bergegas menemui bibinya. Dan rupanya si bibi sedang duduk bersama si Pak Goblin dan si Pak Goblin tersebut meminta tolong kepada Spider-Man dan menjelaskan masalahnya. Kemudian Peter membawanya ke ruang bawah tanah dan memperkenalkan kepada temannya. Si Pak Goblin tersebut pun mengobrol dengan para villain lainnya dan membicarakan tentang yang mereka alami saat ini. Tak lama Dr. Strange memindahkan Pak Goblin ke dalam ruangan yang mengurungnya seperti yang lain dan berniat untuk membunuhnya. Lantas Peter langsung menghentikannya dan mengambil kotak lalu pergi kabur. Namun Strange dengan mudahnya mengejar si Peter. Peter terus saja kabur sambil membawa kotaknya dan Strange mengejar sambil menggunakan jurus dimensinya yang bisa mengubah visual struktur kota. Dengan kelincahannya, Peter sanggup melewatinya dan berhasil mengikat Strange dan merebut cincinnya dan kemudian pergi ke ruangan bawah tanah melalui portal dimensi dan menemui MJ dan Giant. Setelah itu Peter membicarakan bahwa dia akan menolong mereka. Sempat terjadi perdebatan namun akhirnya mereka menyetujuinya dan mengajak mereka ke kediaman Peter saat ini. Kemudian mereka meneliti dengan alat milik Peter. Setelah berhasil, Peter mencoba memasangkan di tubuh si manusia tentakel dan berhasil. Namun tak lama Peter berdiri dengan kebingungan hingga dipanggil tak merespon. Dan setelah beberapa menit kemudian, Peter langsung melancarkan serangannya ke Pak Goblin. Dan benar saja, Pak Goblin tidak butuh pertolongan Peter dan menyerangnya. Tak hanya itu, manusia listrik dan manusia pasir juga memberontak dan menghancurkan apartemen. Bibi Peter saat itu berhasil kabur sambil membawa alat hasil penelitiannya. Dan di luar, manusia kadal juga ikut mengamuk dan keluar dari mobil box. Peter saat itu berusaha lari, namun Pak Goblin terus saja menghalanginya. Saat Peter berhasil keluar, manusia kadal menarik dan melemparkannya ke dalam gedung. Dan di dalam Peter dihajar habis-habisan oleh Pak Goblin. Lalu bibi Peter datang dan menancapkan cairan yang ia amankan sebelumnya ke leher Pak Goblin. Namun itu tidak berefek. Tak lama dari belakang, bibi muncul papan terbang milik Pak Goblin menabrak si bibi dan kemudian si Pak Goblin pergi dan melemparkan bom ke arah bibi. Namun Peter berhasil menghalanginya. Tak lama si bibi bangun memeluk Peter dan tak lama juga si bibi jatuh dan tak bangun. Peter pun memeluknya. Dan polisi datang dan entah kenapa menembaki Peter. Kemudian tersebar berita mengenai hal itu. Esoknya Giant dan MJ sedang berdiskusi di rumahnya dan Giant mencoba memanggil portal sambil meneriaki nama Peter Parker. Dan muncullah Peter Parker namun beda universe, yakni Spider-Man di seri The Amazing Spider-Man. Mereka terkejut dan akhirnya percaya. Kemudian Giant memanggil lagi dan muncul Peter yang di Spider-Man seri 1, 2, dan 3. Kemudian MJ dan Giant keluar dan akhirnya menemukan Peter asli dan memeluknya karena saat itu Peter sedang meratapi kematian bibinya. Kemudian dua Spider-Man tadi menyusul dengan mencoba menghibur Peter agar Peter tetap kuat. Setelahnya mereka berkumpul ke lab dan meneliti bersama-sama. Untuk lebih mudah kita panggil Peter saat ini Peter A, Peter B untuk yang dari The Amazing Spider-Man dan Peter C sebagai sepuh Spider-Man. Saat berbincang, Giant bertanya tentang sahabat Peter C. Dan Peter mengatakan kalau sahabatnya sudah meninggal. Hal itu membuat pikiran Giant galau.
Setelahnya mereka bertiga bersiap untuk rencananya. Malam itu Peter A memberikan info dan meminta maaf kepada publik, dan dua Peter lainnya bersiap di sisi lain. Setelahnya mereka bertiga masih berbincang satu sama lain. Kemudian muncullah si manusia listrik dan mengamuk di tempat. Peter bertiga bersiap melawannya, disusul kemunculan manusia kadal dan manusia pasir. Setelahnya mereka tertekan dan berkumpul sambil merencanakan strategi selanjutnya. Sambil membawa suntikan, mereka bertiga gonta-ganti melempar sana-sini dan akhirnya berhasil menyuntikkan ke manusia pasir, dan manusia pasir akhirnya menjadi manusia biasa. Selanjutnya manusia kadal mengincar portal yang dibuka oleh Giant dan MJ dan mengejar mereka berdua. Di tempat lain, manusia listrik berhasil menangkap dua Peter dan muncul manusia tentakel, namun ternyata manusia tentakel malah membantu Peter dan menenangkan manusia listrik. Di sisi lain juga manusia kadal sudah diatasi dan menjadi manusia normal kembali. Dan kemudian muncullah Strange dan merebut kotak yang dibawa MJ. Di tempat lain, Peter B dan C mengobrol dengan villainnya saat itu masing-masing dan seolah bernostalgia. Tak lama Strange muncul di hadapan dan Peter A menjelaskan tentang apa yang terjadi dan mengenai adanya 3 Spider-Man. Tak lama muncul Pak Goblin dan melempar bom ke arah mereka, namun berhasil ditangkis oleh manusia tentakel. Lalu Pak Goblin berusaha merebut kotaknya, namun berhasil ditarik oleh Pak Goblin dan Strange. Namun rupanya kotaknya sudah ditempeli bom dan seketika meledak. Giant dan MJ saat itu sedang di atas terjatuh karena ledakannya, tapi MJ berhasil diselamatkan oleh Peter B. Di tempat lain, Strange mengeluarkan jurusnya dan membuat seolah-olah dimensi terbelah, tapi juga bisa difix oleh Strange. Di tempat lain, Peter A bergelut dengan Pak Goblin dan saling pukul-pukulan. Peter terus-menerus memukul, namun saat akan menusuk Peter A dihentikan oleh Peter C. Namun Peter C malah diserang Pak Goblin dan terjatuh. Peter A pun langsung menusukkan ke leher dan seketika Pak Goblin juga tumbang. Di sisi lain, Strange masih mengurus dengan kekuatannya dan akan mengembalikan mereka ke universe asalnya. Mendengar itu, Peter A langsung menuju Peter B dan Peter C dan mengucapkan terima kasih atas semuanya. Kemudian Peter A menuju ke sahabatnya dan mengucapkan terima kasih juga, mengucapkan selamat tinggal. Momen hari antar mereka bertiga. Waktu semakin cepat, Strange akhirnya mengantarkan mereka kembali ke universe masing-masing, baik Peter maupun villainnya. Begitu juga Peter A juga pergi. Setelah itu hari berganti, Peter menuju ke toko di mana MJ berada dan langsung masuk. Namun ternyata MJ tak ingat tentang Peter dan hanya mengobrol biasa layaknya orang asing. Peter terlihat sedih saat tahu akan itu. Benar, saat perpisahan sebelumnya, MJ akan kehilangan memori mengenai Peter. Setelah itu, Peter pun pergi setelah mendapatkan pesanannya, lalu menuju makam untuk ziarah. Kemudian Peter pulang ke apartemennya dan menaruh barang-barangnya. Tidak sampai di situ, mendengar ada masalah di TV, ia langsung bergegas berubah menjadi Spider-Man dan menuju ke TKP. Dan film pun tamat. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian semua mengenai alur dari film ini? Nah, silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang mau request film, bisa komenkan juga di kolom komentar. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Goodbye.